Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul berkas bidang. Saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan isi materi kami. Berkas bidang. Bentuk umum dari berkas bidang yaitu BD1 identik dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0. Dan BD2 identik dengan A2X tambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, di mana BD1 dinyatakan sebagai persamaan pertama dan BD2 dinyatakan sebagai persamaan kedua. Misalkan BD1 identik dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z dan D1 sama dengan 0, dan BD2 identik dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D20. Dari persamaan itu terbentuk persamaan baru yaitu BD1 ditambah lambda. BD2 sama dengan 0 atau A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 ditambah lambda dikali A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0 yang menghasilkan A1 ditambah lambda A2X ditambah BD1 ditambah lambda BD2 dikali BD2Y ditambah C1 tambah lambda C2Z ditambah D1 ditambah lambda D2 sama dengan 0. Untuk setiap harga lambda yang nyata, persamaan ini merupakan persamaan bidang datar karena berderajat 1 dalam X, Y, dan Z. Jika suatu titik terletak pada bidang BD1 sama dengan 0 dan juga pada bidang BD2 sama dengan 0, maka titik itu tentu terletak pada BD1 ditambah lambda BD2 sama dengan 0. Jadi, untuk setiap harga lambda yang nyata, BD1 ditambah lambda BD2 sama dengan 0 menunjukkan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang-bidang BD1 sama dengan 0 dan BD2 sama dengan 0 yang disebut persamaan berkas bidang. Bidang BD1 sama dengan 0 dan BD2 sama dengan 0 disebut anggota-anggota dasar berkas bidang. Jika BD1 sama dengan 0 dan BD2 adalah bidang-bidang sejajar, maka berkas bidang terdiri dari bidang-bidang sejajar. Berkas ini disebut berkas bidang sejajar. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Arfa Julaija, yaitu contoh soal yang pertama. Yang soalnya tentukan persamaan bidang melalui titik minus 1, 4, 2 dan melalui garis potong bidang 4X dikurang Y ditambah Z dikurang 2 sama dengan 0 dan 2X ditambah Y dikurang 2Z dikurang 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya, bidang yang melalui garis potong bidang-bidang 4X dikurang Y ditambah Z dikurang 2 sama dengan 0 dan 2X ditambah Y dikurang 2Z dikurang 3 sama dengan 0 mempunyai persamaan 4X dikurang Y ditambah Z dikurang 2 ditambah lambda dalam kurung 2X ditambah Y dikurang 2Z dikurang 3 sama dengan 0. Atau ini bisa yang variabel X-nya disamakan dengan variabel Y, Z, dan itu disamakan semuanya menjadi 4 ditambah 2 lambda X ditambah negatif 1 ditambah lambda Y ditambah 1 dikurang 2 lambda Z tambah negatif 2 dikurang 3 lambda sama dengan 0. Karena bidangnya itu melalui titik negatif 1, 4, 2, maka di sini itu negatif 1 itu adalah X, 4 itu adalah Y, dan 2 itu adalah Z. Sehingga jika dimasukkan harganya menjadi 4 ditambah 2 lambda dikali negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah lambda dikali 4 ditambah 1 dikurang 2 lambda dikali 2 ditambah negatif 2 dikurang 3 lambda sama dengan 0. Atau bisa langsung dikalikan menjadi negatif 4 dikurang 2 lambda dikurang 4 ditambah 4 lambda ditambah 2 dikurang 4 lambda dikurang 2 dikurang 3 lambda sama dengan 0. Yang bisa ditebas di situ kan negatif 4 sama
negatif 4 ditambah negatif 4 negatif 8 ditambah 2 jadi negatif 6 dikurang 2 jadi negatif 8. Terus yang lambdanya itu jika digabungkan semua negatif 2 lambda ditambah 4 lambda itu hasilnya 2 lambda dikurang 4 lambda jadinya negatif 2 lambda, kemudian dikurang 3 lambda lagi menjadi negatif 5 lambda. Kemudian negatif itu hasilnya menjadi negatif 5 lambda dikurang 8. 5 lambdanya dipindah ruaskan menjadi 5 lambda sama dengan negatif 8. Jadi hasil lambdanya itu sama dengan negatif 8 per 5. Kemudian dimasukkan lagi hasil lambdanya tadi ke persamaan yang pertama, yaitu 4x dikurang y ditambah z dikurang 2 ditambah lambda dikali 2x ditambah y dikurang 2 z dikurang 3 sama dengan 0, atau 4 ditambah 2 lambda x ditambah negatif 1 ditambah lambda y ditambah 1 dikurang 2 lambda dikali z ditambah negatif 2 dikurang 3 lambda. Kemudian harga dari lambda itu dimasukkan ke persamaan tadi, sehingga hasilnya menjadi 4 dikurang 16 per 5 dikali x ditambah negatif 1 dikurang 8 per 5 dikali y ditambah 1 ditambah 16 per 5 dikali z ditambah negatif 2 ditambah 24 per 5 sama dengan 0. Sehingga hasilnya itu adalah 4 per 5x dikurang 13 per 5y ditambah 21 per 5z ditambah 14 per 5 sama dengan 0. Atau bisa disederhanakan dengan dikali 1 per 5, sehingga hasilnya 4x dikurang 13y ditambah 21z ditambah 14 sama dengan 0. Sehingga persamaan bidang dari yang melalui titik minus 142 itu adalah 4x dikurang 13y ditambah 21z ditambah 14 sama dengan 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Baiklah, saya Nisawat Marito Harahap sebagai penyaji ketiga akan melanjutkan pembahasan kami. Selanjutnya, contoh soal kedua. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik potong bidang-bidang x dikurang y dikurang z sama dengan 3, 2x dikurang 5y dikurang 7z sama dengan 12, 3x ditambah 2y dikurang z sama dengan 5, dan sejajar bidang 3x dikurang y sama dengan 4. Untuk langkah pertamanya, kita misalkan titik potong dari ketiga bidang tertentu adalah x0, y0, z0. Persamaan bidang yang melalui x0, y0, z0 adalah a x dikurang x0 ditambah b y dikurang y0 ditambah c z dikurang z0 sama dengan 0. Selanjutnya kita ambil persamaan pertama x0 dikurang y0 dikurang z0 sama dengan 3. Persamaan kedua 2x0 dikurang 5y0 dikurang 7z0 sama dengan 12. Persamaan ketiga 3x0 ditambah 2y0 dikurang z0 sama dengan 5. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Untuk persamaan 1 kita kali 2 sehingga menghasilkan 2x0 dikurang 2y0 dikurang 2z0 sama dengan 6. Lalu kita kurangkan dengan persamaan 2, yaitu 2x0 dikurang 5y0 dikurang 7z0 sama dengan 12. Untuk hasil pengurangannya 6 dikurang 12 hasilnya negatif 6. Tapi di sini kita tuliskan 6. Nanti untuk ruas kirinya kita yang positif kita negatifkan seperti itu. Negatif 2z0 dikurang negatif 7z0 hasilnya 5z0, maka kita negatifkan jadi negatif 5z0. Negatif 2y0 dikurang negatif 5y0 hasilnya 3y0, kita negatifkan jadi negatif 3y0. Maka didapatkan persamaan keempat, yaitu negatif 3y0 dikurang 5z0 sama dengan 6. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 3 dan persamaan 1. 3x0 ditambah 2y0 dikurang z0 sama dengan 5. Untuk persamaan 1 kita kalikan 3 sehingga hasilnya 3x0 dikurang 3y0 dikurang 3z0 sama dengan 9. Untuk hasil pengurangannya 5 dikurang 9 sama dengan negatif 4. Negatif z0 dikurang negatif 3z0
menghasilkan 2Z0, 2Y0 dikurang negatif 3Y0 hasilnya 5Y0, sehingga didapatkan persamaan keempat yaitu 5Y0 ditambah 2Z0 sama dengan negatif 4. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Untuk persamaan 4 kita kali 5, hasilnya negatif 5Y0 dikurang 25Z0 sama dengan 30. Untuk persamaan kelima tadi kita kalikan 3, hasilnya 15Y0 ditambah 6Z0 sama dengan negatif 12. Lalu kita jumlahkan 30 ditambah negatif 12 hasilnya 18, negatif 25Z0 ditambah 6Z0 hasilnya negatif 19Z0. Sehingga negatif 19Z0 sama dengan 18 dan dihasilkan Z0 sama dengan negatif 18/19. Selanjutnya substitusi Z0 sama dengan negatif 18/19 pada persamaan 5. Diperoleh Y0 sama dengan negatif 8/19. Substitusi Y0 sama dengan negatif 8/19 dan Z0 sama dengan negatif 18/19 pada persamaan 1. Diperoleh X0 sama dengan 31/19. Sehingga titik potong ketiga bidang adalah 31/19, 8/19, 18/19. Persamaan bidang yang melalui titik potong adalah AX dikurang 31/19 ditambah BY ditambah 8/19 ditambah CZ tambah 18/19 sama dengan 0. Karena bidang itu sejajar dengan bidang 3X dikurang Y sama dengan 4, maka berlaku NV1 sama dengan K NV2. Jika V1 sama dengan AX dikurang 31/19 ditambah BY ditambah 8/19 ditambah CZ tambah 18/19 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 3X dikurang Y sama dengan 4, maka menghasilkan ABC sama dengan K 3, negatif 1, 0. Sehingga A sama dengan 3K, B sama dengan negatif K, dan C sama dengan 0. Sehingga persamaan bidang adalah negatif 3X dikurang Y dikurang 101/19 sama dengan 0 atau 57X dikurang 19Y dikurang 101 sama dengan 0. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.